Kembali lagi di channel YouTube Info SKB. Sahabat sukses calon peserta SKB. Hari ini saya akan melakukan pembahasan tentang FR Bahasa Indonesia, terutama pada tanggal 1 dan 2 September 2020 yang sudah kami terima di dalam meja admin. Marilah kita mulai pembahasan FR ini dengan berdoa. Semoga kegiatan pembahasan FR ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. FR Bahasa Indonesia kali ini saya ingin mengawali dengan berbagai macam materi yang kemudian banyak keluar di dalam SKB tahun ini, seperti unsur intrinsik cerita. Di sini nanti akan ada tentang tema, amanat, latar, watak, dan tokoh. Yang kedua yang kemudian banyak keluar adalah tentang bentuk-bentuk karangan. Yang ketiga ada tentang kalimat utama dan ide pokok. Yang keempat ada makna konotasi dan denotasi. Pada yang kelima ada kalimat rumpang. Dan yang keenam adalah kata baku. Mungkin pada tanggal-tanggal berikutnya seperti tanggal 3, 4, 5, 6 ataupun selanjutnya ada berbagai macam variasi-variasi materi tambahan. Tetapi hari ini kita akan fokus pada persiapan dari FR yang tanggal 1 dan 2 September ini. Kita akan membagi video kali ini menjadi 6 bagian dan kita akan membahas pada bagian pertama ini adalah tentang unsur intrinsik cerita, yaitu tentang tema, amanat, latar, watak, dan tokoh. Yang pertama kita akan bahas tentang tema. Tema itu adalah pokok pikiran atau dasar sebuah cerita. Jadi di setiap cerita yang kemudian kita dengarkan dan kita baca pasti ada sebuah tema yang kemudian ada di dalam itu. Jadi tema itu menjadi dasar di dalam sebuah cerita. Ada amanat yaitu tentang pesan yang terkandung di dalam cerita. Ada latar. Latar biasanya yang ditanyakan adalah latar tentang latar waktu atau latar tempat atau latar suasana. Dan mungkin aja tentang watak atau karakter dan mungkin tentang tokoh utama ataupun tokoh figuran. Nah, kesemua ini kata kunci kita bisa mengerjakan di dalam unsur intrinsik ini adalah kita perlu memahami secara detail tentang cerita yang kemudian kita baca dan kita mencoba untuk merasakan dan hadir di dalam cerita tersebut. Ketika kita bisa paham dan hadir di dalam cerita tersebut, maka kita dapat menjawab pertanyaan unsur intrinsik ini dengan mudah. Langsung saja kita coba ke contoh soal yang mungkin nanti akan bisa keluar di dalam SKB tahun ini. Pagi itu, tepat pukul 6.45, Raka berangkat ke sekolah dengan tergesa-gesa. Niatnya akan mengerjakan PR sebelum pelajaran dimulai. Sayang, ketika sampai di halaman sekolah, bel masuk berbunyi. Raka pun sangat bingung. Ia kesal karena tadi malam tidak sempat mengerjakan PR. Dia pun berjanji akan mengerjakan PR setiap sore hari. Di dalam bacaan ini banyak sekali kita menemukan unsur latar waktu. Seperti ada pagi, ada malam, ada sore, ya. Ini merupakan unsur-unsur waktu. Coba kita lihat pertanyaannya. Latar cerita di atas adalah apakah A sore atau A siang atau B sore atau C malam atau D pagi atau E dini hari. Kita lihat konteks cerita di dalam cerita tersebut. Pagi itu Raka kan berangkat. Tiba-tiba sudah bel dan kemudian dia teringat akan kejadian yang tadi malam bahwa dia tidak mengerjakan PR. Artinya di dalam konteks bacaan tersebut, Raka itu posisi sekarang adalah pada waktu pagi. Jadi dia mengingat tentang kejadian malamnya yang tidak mengerjakan PR dan dia berjanji akan berarti kan belum terjadi. Maka jawaban yang paling tepat di dalam konteks bacaan ini adalah D, pagi. Teman-teman bisa menjawab ini dengan mudah kalau teman-teman bisa memahami dan juga mencermati bacaan dengan lebih baik. Maka kemungkinan nanti akan muncul soal-soal yang seperti itu. Kemudian kalau seperti ini,
Di sela-sela istirahat sekolah, Doni terdiam di bawah pohon beringin di sekolahnya. Doni terbayang kejadian yang dialaminya tadi pagi. Ketika pelajaran baru saja dimulai, tiba-tiba terjadi guncangan cukup kencang. Semua siswa panik dan berhamburan keluar kelas. Ada yang berlari ke halaman sekolah, ada yang ke lapangan, ada pula yang bersembunyi di bawah meja. Kalau di sini tuh banyak sekali kita menemukan unsur-unsur latar tempat, seperti halaman sekolah, lapangan, bawah meja, di bawah pohon beringin, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Latar cerita di atas adalah A. Halaman sekolah, B. Kamar, C. Bawah meja, D. Lapangan, atau E. Di bawah pohon. Coba kita lihat konteks bacaan yang terjadi. Pada waktu istirahat, Doni terdiam di bawah pohon. Doni terbayang, artinya Doni itu sekarang itu berada di bawah pohon. Kemudian dia terbayang kejadian yang sudah dilakukan dia tadi. Pada saat ada guncangan, anak-anak itu pada keluar kelas, ada ke halaman, ada ke lapangan, ada yang di bawah meja. Artinya Doni sekarang melakukan tempatnya di mana? Di bawah pohon beringin sambil membayangkan. Maka jawaban yang paling tepat adalah di bawah pohon. Jadi ada banyak latar yang kemudian disajikan dan itu nanti teman-teman bisa mengupas itu. Kalau ini, ibu masih menyapu di halaman rumah. Eyang datang dari Surabaya. Hari ini Eyang datang bersama paman. Menurut rencana, besok Eyang dan paman akan berwisata di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Eyang akan berkunjung ke Borobudur di Magelang. Nah, kalau di dalam cerita ini, maka ibu itu sedang menyapu di rumah, sedangkan Eyang datang dari Surabaya, ya. Dan kemudian dia ada rencana-rencana yang kemudian akan dilakukan oleh Eyang dan paman. Latar cerita dalam bacaan tersebut adalah A. Borobudur, B. Jogja, C. Dapur, D. Surabaya, atau E. Halaman rumah. Kira-kira jawabannya apa? Ya, jawabannya itu ya di halaman rumah. Saat di halaman rumah, Eyang datang ke rumah dari Surabaya. Nah, dia rencana itu ke Borobudur adalah perencanaan besok, ke Jogja juga perencanaan besok. Jadi yang paling tepat adalah di halaman rumah. Betul. Soal selanjutnya. Hingga keesokan harinya, saat si Pitung berjalan menyusuri kampung, dia melihat kesewenang-wenangan anak buah Babah Lim lagi. Mereka merampas ayam, kambing, kelapa, dan padi dari penduduk, tanpa rasa iba. Sebagai warga yang merasa bertanggung jawab atas keamanan, maka si Pitung tidak tinggal diam. Si Pitung lalu menghampiri anak buah Babah Lim lalu berteriak, "Hentikan! Kenapa kalian merampas harta orang lain?" Watak tokoh si Pitung pada cerita di atas adalah A. Suka mengambil hak orang lain, B. Pemberani, C. Penakut, D. Tidak punya rasa iba, atau E. Pemalas. Kita dapat menjawab soal ini kalau kita bisa memahami dan tahu konteks ceritanya. Di dalam cerita tersebut si Pitung itu melawan Babah Lim yang kemudian sedang merampas hak-hak dari warga. Maka yang paling benar adalah watak tokoh si Pitung itu pemberani, B. Kemudian soal selanjutnya. Asih sedang duduk termenung di sudut kantin sekolah. Ia sedih karena ayahnya sudah sebulan ini meninggalkan rumah untuk mencari nafkah. Ayahnya bekerja di Malaysia. Arum, teman sekelas, memperhatikan Asih. Ia berusaha untuk menghibur Asih. Ia katakan bahwa ayah Asih pergi untuk mencari rezeki. Suatu saat jika rezeki sudah terkumpul, ayahnya pasti akan pulang. Tema cerita di atas adalah
A. Persahabatan, B. Kejujuran, D. Kegemaran, atau D. Kemandirian, atau E. Kesehatan. Kira-kira jawabannya apa ya? Di situ Asih sedih karena bapaknya tidak pulang-pulang, sedang mencari nafkah. Arum memperhatikan Asih. Artinya di dalam situ ada interaksi yang cukup intens antara Asih dan Arum. Maka tema yang cukup tepat di dalam bacaan tersebut adalah persahabatan. Selanjutnya, Didi adalah seekor anak kambing. Didi adalah anak kambing rakus. Setiap saat Didi selalu merasa lapar. Ketika teman-temannya mencari makan bersama, Didi mencari makanan sendiri karena tidak mau berbagi dengan teman-temannya. Suatu hari perut Didi sakit, ia makan terlalu banyak. Ia sangat kesakitan. Akhirnya Didi sadar, ia pun berjanji tidak akan rakus dan akan membagi makanan yang ia punya dengan teman-temannya. Konflik yang terjadi di dalam cerita tersebut adalah apakah A. Perut Didi sakit, B. Didi merasa lapar, C. Didi makan sendirian, D. Didi tidak mau berbagi makanan, atau E. Didi sakit hati. Jawaban yang tepat adalah D. Didi tidak mau membagi makanan. Jadi ketika tidak mau membagi ini sebagai sumber dari konflik cerita tersebut. Nah, setelah itu dia akan merasakan sakit dan yang lainnya. Jadi jawaban yang betul adalah D. Terima kasih telah menonton video pembahasan FR pada bagian pertama ini untuk tanggal 1 sampai 2 September. Semoga bermanfaat.